إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya nikmat Allah Subhanahu wa taala kita rasakan. Kita setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmatnya, yang mana nikmat tersebut kalau kita ingin menghitung-hitungnya maka kita tidak akan dapat menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Kepada orang yang melakukan kebaikan, kita berterima kasih kepada orang tersebut karena kebaikan yang kita dapatkan dari orang itu. Nah, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan sampai detik ini nikmat itu masih kita rasakan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan iman, yang kita harapkan nikmat Islam dan iman ini kita tidak pergi dari kehidupan kita. Justru kita bersamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib
Izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan serta berita orang-orang yang melakukan perintah dan berita orang-orang yang menjauhi perintah-perintah Allah atau meninggalkannya. Maka itu sebagai pelajaran buat kita. Ternyata di sana ada orang-orang yang sukses melakukan ketaatan kepada Allah dan ada juga yang gagal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran kita bisa baca kisah-kisah orang yang terdahulu, dan di antara kisah-kisah tersebut ada orang-orang yang saleh dan ada orang-orang yang thaleh. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang sukses melakukan perbaikan dirinya sehingga dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga orang-orang yang gagal di dalam memperbaiki dirinya sehingga dia menjadi orang-orang thaleh, yaitu bukan saleh. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran terdapat profil keluarga yang taat dan ada keluarga yang tidak taat. Ada keluarga yang suaminya taat tapi istrinya malah tidak taat. Ada juga sebaliknya, istrinya sebagai orang-orang yang taat kepada Allah tapi suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga profil keluarga yang kedua-duanya saleh. Ada juga profil yang keluarga tersebut sebagai kedua-duanya orang-orang yang tidak taat, bahkan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu surat kita bisa temukan surat Al-Lahab. Di situ diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga, satu keluarga yaitu suami istri, kedua-duanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita ingin mengkaji dan mengambil pelajaran dari surat ini, dan terutama yang menceritakan tentang kepala keluarga yang seharusnya mendidik istrinya untuk taat kepada Allah, maka justru dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga istrinya juga mendukung perilaku suaminya. Di dalam satu ayat Allah Ta'ala, di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Lahab merupakan saudara dari bapak Nabi, yang mana bapak Nabi namanya Abdullah dan paman beliau ini namanya Abdul Uzza. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti Abu Talib. Abu Talib sebagai paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain mengasuh ia dari kecil sebagai pengasuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian mendukung dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi sayang, meskipun ia mendukung dakwah namun tidak menuruti, tidak taat, tidak masuk ke dalam Islam. Wal iyadzu billah. Abdul Uzza sebagai paman yang menantang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy, dikumpulkan mereka hendak disampaikan dakwah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, jikalau aku mengabarkan kepada kalian, jikalau di balik bukit ini ada musuh yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Oh, mereka mengatakan kami percaya, karena engkau tidak dikenal sebagai pendusta, engkau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihissalam membuka dakwah beliau dengan mengajak mereka untuk masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar terhindar dari siksaan api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata paman beliau Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab, alihadza jama'tana tabban laka ya Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Celakalah kamu wahai Muhammad. Paman ini mengatakan tabban laka, celakalah kamu wahai Muhammad, sehingga dia hampir menampar, memukul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akibat ulah tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat membalas kecaman paman beliau tersebut. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Yang tadinya Nabi Muhammad dikatakan celakalah kamu, kemudian Allah membalas bahwa yang celaka itu adalah paman beliau, yaitu Abu Lahab. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat pertama ini, ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Tapi giliran kita mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan mencaci makinya. Kita lihat di sini, Abu Lahab mengatakan kepada Nabi, tabban laka, celakalah kamu. Maka di sini Allah balas dengan kata dua kali celaka. Celakalah kedua tangannya dan celakalah dia. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan benar-benar sesuai dengan syariat Nabi. Jangan kita mencaci maki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut-ikutan membahas Islam tapi menyudutkan, ya, memburukkan keburukan Islam, padahal Islam tidak buruk. Sebagaimana mereka mengatakan Muhammad menikahi orang yang dibawa seorang gadis yang dibawa umur. Siti Aisyah dinikahi umur 7 tahun dan digauli umur 9 tahun. Sehingga mereka mencaci maki, ya, memperolok-olok Nabi. Apa ini Nabi? Apa ini orang ini? Memperturutkan hawa nafsunya, menikahi orang atau gadis yang di bawah umur. Padahal Nabi kita Muhammad SAW memang menikahi umur Aisyah umur 7 tahun, tapi digaulinya umur 9 tahun. Kenapa 9 tahun? Karena pada saat itu Siti Aisyah sudah datang haid. Umur 7 tahun, 8 tahun belum digauli oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada saat itu belum balik. Cuman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat yang pertama adalah tangan ini yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kita harus jaga. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang di luar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan ini yang Allah titipkan, yang biasa kita gunakan untuk berbagai aktivitas. Kita melakukan pekerjaan apa saja pasti menggunakan tangan. Kita membutuhkan tangan ini yang Allah titipkan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan titipan tangan ini. Jangan sampai kita mengatakan ini tangan saya, apa yang saya lakukan terhadap tangan ini semua mau saya, sehingga dia melukai dirinya, melukai tangannya dengan pisau, memperlihatkan bahwa dia jago, bahwa dia berani. Dia melukai tangannya, dia mengatakan ini kan tanganku, apa saja yang aku lakukan untuknya itu terserah kemauanku. Ingat, itu adalah titipan Allah, itu bukan punyamu. Itu adalah punya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma dititipkan kepada kamu. Kamu dipersilahkan untuk memakainya. Tapi ingat, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini tentunya sebagai salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai anggota daripada sujud kita. Ketika kita bersujud dengan 7 tulang, jidat sampai hidung, telapak tangan, lutut, kemudian ujung kedua kaki. Ini adalah anggota daripada badan kita yang dipakai untuk sujud. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan tangan ini, kita tidak gunakan untuk bersujud kepada Allah. Bagaimana sholat 5 waktu kita tinggalkan seolah-olah tangan itu bukan pemberian Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap nikmat yang Allah berikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepada Anda. Sudah dipakai untuk apa nikmat tersebut? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini adalah sesuatu yang kita pakai untuk beraktivitas. Maka seharusnya aktivitas yang kita lakukan jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka kita lihat ayat yang kedua. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang dia usahakan tidak dapat menolongnya. Tangan ini yang kita gunakan sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Maka jangan sampai jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala justru menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sekalipun harta yang kita kumpulkan, setiap usaha yang kita lakukan itu tidak akan bisa menghalangi kita, menolong kita dari api neraka, sehingga kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin min kulli dhanb innahu tawwabun ghaffar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam khutbah kedua ini, marilah kita memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam surat Al-Lahab ini sebagai pelajaran buat kita, hendaklah dalam berkeluarga kita berusaha untuk menjadikan keluarga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri hendaklah berusaha untuk mempelajari Islam dan tentunya saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati pasangan kita belum sholat 5 waktu, maka kita saling memberi nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kalau toh dia belum melakukan sholat, maka jangan henti-hentinya kita menasihatinya tanpa kasar, dan hendaklah berlemah lembut terhadap keluarga kita. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهل الكفره المشركين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره على الموت يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.